Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Di sini saya selaku moderator akan membuka acara pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Selanjutnya langsung saja saya serahkan pada Mas Ihsan selaku pemateri pada bedah buku kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas. Ya, baik, terima kasih Mbak Rifa ya. Terima kasih Mbak Rifa. Ya, memberikan waktu pada saya untuk bisa mencoba memberikan sedikit pemahaman saya atas pembacaan terhadap buku dengan judul Sains 45 terbitan IP, terbitan LIPI, dan IP atau LIPI, terbitan IP. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus untuk bab 3. Nah, bab 3 ini pembahasannya yaitu berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, dan nutrisi. Jadi secara garis besar pembahasan di bab 3 ini tidak keluar dari pembahasan kesehatan, dari pembahasan berkaitan dengan konstruksi kesehatan masyarakat Indonesia, dan munculnya beberapa tren berkaitan dengan ini, masuk tren global sekalipun maupun tren lokal di Indonesia berkaitan dengan wacana-wacana kesehatan yang berkembang di masyarakat, termasuk masyarakat lokal maupun masyarakat dalam artian nasional seperti itu. Dan pada bab ini, sebelum saya melanjutkan lebih jauh, tadi sedikit pengantar saja, sebelum saya melanjutkan lebih jauh berkaitan dengan hasil bacaan saya tentang bab 3 ke buku Sains 45. Sebelumnya izinkan saya untuk kemudian mari mengajak sahabat-sahabati mengirimkan Al-Fatihah kepada salah satu pendiri PMII yang berasal dari Semarang, yaitu Mbah Abdul Wahab Jailani. Karena dengan adanya beliau kita bisa berproses di PMII, bisa mengenal PMII,
PMI dan bisa ikut serta menjadi bagian dari PMI sampai sekarang. Baik, ridhoillah wal syafaatur Rasulillah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, harapannya nanti di setiap acara ya, ini sedikit pesan kepada Mbak Ira sama sahabat-sahabat tadi, di setiap acara yang dilakukan sama teman-teman PMI khususnya Raya Nusantara, nanti di awal acara diusahakan untuk mengirimkan Fatihah lah minimal Al-Fatihah kepada pendiri-pendiri PMI, khususnya pendiri-pendiri PMI, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, khususnya itu salah satu pendiri PMI yang berasal dari Semarang, dan Mbah Abdullah Jailani. Baik, itu mungkin sedikit pengantar saja. Jadi sudah ada beberapa bahasan yang saya sampaikan berkaitan dengan bab 3 dari buku Sains 45 ini, yaitu kehidupan, kesehatan, dan nutrisi seperti itu. Dan pada bab 3 ini dihadirkan suatu konstruksi masyarakat, baik itu mulai dari permasalahan, baik itu mulai dari perkembangan ilmu kesehatan itu sendiri, baik itu berkaitan dengan pola makan, baik itu berkaitan dengan genetik, lalu ada permasalahan ataupun pembahasan-pembahasan berkaitan dengan gizi dan lain sebagainya. Dan nanti ada beberapa pembahasan berkaitan dengan penyakit-penyakit baru yang seperti halnya pandemi COVID yang masih sampai sekarang kita rasakan, ataupun masih berkembang, masih terus belum selesai sampai sekarang. Nah, kehidupan, kesehatan, dan nutrisi ini tiga elemen, tiga hal yang saling berkait erat antara satu elemen dengan elemen yang lain. Jadi kehidupan di sini lebih kepada kehidupan masyarakat, lebih kepada masyarakat secara luas. Dan kehidupan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya satu kesehatan. Yang kedua nutrisi ini lebih kepada pola makan, sumber pangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bab 3 ini terdiri dari 7 artikel, dari 7 tulisan. Nah, saya mengkategorisasikan 7 artikel ini menjadi 1, 2, dan 3. Kalau enggak 3, 4. Nah, kenapa saya kategorisasikan? Karena memang ada beberapa artikel yang memiliki kemiripan pembahasan. Tuh. Nah, mungkin bisa kita mulai dari artikel yang pertama. Artikel yang pertama itu judul artikelnya adalah apakah kita apa yang kita makan? Gimana itu? Apakah kita apa yang kita makan? Nah, di artikel yang pertama ini pembahasannya adalah berkaitan dengan masalah-masalah, ataupun di awal itu disinggung pentingnya makanan bagi kesehatan seorang, pentingnya makanan bagi kesehatan masyarakat secara luas. Makanan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudian bisa menunjang kesehatan masyarakat itu sendiri. Tentu makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah makanan yang bergizi. Kita pernah mendengar
ada istilah 4/5 sempurna dan lain sebagainya. Itu salah satu program, salah satu upaya, salah satu jalan dalam rangka memperhatikan kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, beberapa hal yang dibahas pada artikel yang pertama itu adalah berkaitan dengan masalah penyakit-penyakit yang berasal dari ataupun berkaitan dengan masalah makanan. Jadi munculnya penyakit-penyakit yang memang berkaitan dengan masalah makanan, berkaitan dengan masalah pangan. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang kemudian bersumber dari masalah pangan, masalah makanan. Nah, ini ataupun mungkin ini masih banyak terjadi, masih banyak ataupun sampai sekarang masih ada dan jumlahnya itu masih sangat banyak di masyarakat Indonesia. Misalkan ada satu penyakit yang namanya kekurangan gizi. Ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya makanan. Kekurangan gizi ini kemudian di apa yang namanya ya? Dimungkinkan itu dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak dan dapat menyebabkan penderita itu mudah ataupun sangat rentan terserang penyakit-penyakit yang lain. Jadi kekurangan gizi ini bisa menjadi awal timbulnya penyakit-penyakit yang lain. Nah, kekurangan gizi ini kalau dalam skala global, skala dunia, ini masih banyak terjadi di wilayah Afrika. Mungkin sahabat-sahabat ini banyak mendapatkan informasi, foto-foto dan lain sebagainya berkaitan dengan anak-anak yang memang tubuhnya itu kurus dan sampai daging volume daging itu sangat-sangat tipis dan kemudian lekuk tulang itu kelihatan karena memang volume daging itu sangat-sangat tipis dan itu salah satu tanda daripada kekurangan gizi. Selain itu kalau di wilayah Afrika itu karena memang ketimpangan ekonomi dan maraknya ataupun masih banyaknya masih menebalnya kemiskinan di wilayah Afrika, itu yang kemudian menjadi salah satu sebab lain dari munculnya kekurangan gizi di masyarakat. Nah, kalau di Indonesia itu, kalau saya kemarin KKN itu, saya KKN di wilayah Brebes, di Kecamatan Banjarharjo. Tepatnya saya KKN di Desa Malahayu. Nah, saya banyak belajar di sana berkaitan dengan masalah kesehatan. Misalkan ada beberapa program, ini kalau program-program yang lain ada program pendidikan, itu sudah turunan dari pemerintah Kabupaten Brebes. Dan ada satu upaya untuk menanggulangi masalah kesehatan. Itu dinamakan dengan apa ya, saya lupa. Tapi intinya permasalahan kesehatan itu kalau di wilayah Brebes, tempat KKN saya itu sudah diperhatikan sama pemerintah kabupaten sendiri yang diturunkan sampai tingkat kecamatan, dan di kecamatan ini nanti diturunkan lagi sampai tingkat desa. Itu dalam rangka mengurangi orang-orang, masyarakat yang memang belum terpenuhi gizinya secara normal seperti itu.
Nah, selain kekurangan gizi, ada beberapa penyakit lain berkaitan, ini sangat berkaitan dengan yang namanya pola hidup. Karena pola makan ini nanti turunan dari pola hidup. Ada penyakit yang namanya obesitas. Ini berarti apa yang namanya obesitas itu kelebihan atau cirinya itu orang-orang yang gemuk seperti ini. Cuma saya tidak bisa memberikan gambaran secara detail itu apa saja tanda dari penyakit obesitas ini. Tapi cirinya itu gemuk, terus lemak, berlebihan lemak sepertinya kalau tidak salah. Selain obesitas ada yang kemudian penyakit lain yang dinamakan dengan penyakit diabetes. Ini juga berkaitan dengan pola hidup, pola makan. Diabetes ini diakibatkan karena memang ini sangat erat kaitannya dengan masalah gula. Terlalu sering mengkonsumsi gula karena kadar penerimaan gula di tubuh kita itu ada standarnya. Dan ketika berlebihan maka akan menyebabkan suatu penyakit. Begitu juga dengan kadar-kadar penerimaan unsur-unsur ataupun zat-zat yang lain, misalkan garam. Kalau garam, kalau garam itu nanti penyakitnya yang muncul itu gondok misalkan. Itu karena memang kekurangan yodium dan sebagainya. Itu dan obesitas, diabetes dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang lain itu di masyarakat Indonesia sekarang ini masih tarafnya itu masih sangat-sangat tinggi, ataupun masih banyak masyarakat yang masih banyak terdampak ataupun bukan memiliki penyakit ya, tapi terkena penyakit diabetes, terkena penyakit obesitas. Dan ini saya lupa tadi belum mencari data tambahan. Biasanya ada di BPS atau Badan Pusat Statistik. Itu ada beberapa, kalau skala nasional ada, itu skala provinsi ada lagi, nanti skala turunan di tingkat kabupaten ada lagi biasanya. Di data BPS ini dikeluarkan setiap tahun. Banyak data yang disampaikan di laporan akhir tahun itu berkaitan dengan beberapa sektor kehidupan masyarakat wilayah tertentu. Nah, ada satu poin di mana nanti bisa sahabat-sahabat diketahui berkaitan dengan laporan kesehatan di masyarakat. Misalkan Fatin dari mana asalnya ya? Saya lupa. Dari Parah. Cilacap, Pak. Ya, misalkan Fatin itu berasal dari Tegal. Misal. Itu nanti ketika Fatin ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan kesehatan, dengan laporan-laporan kesehatan masyarakat Tegal, laporan pendidikan masyarakat Tegal dan lain sebagainya, itu bisa diakses melalui data BPS. Nah, khusus untuk masalah kesehatan ini biasanya ada banyak perbandingan dari tahun ke tahun, apakah penyakit obesitas, penyakit diabetes ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya atau mengalami penurunan, jumlahnya berapa dan sebagainya. Ini biasanya ada di BPS. Cuma tadi mohon maaf saya lupa tidak mengakses itu, sehingga belum bisa memberikan data secara faktual. Saat ini masyarakat Indonesia yang terkena penyakit obesitas dan diabetes itu berapa banyak dan lain sebagainya. Dan orang-orang ataupun masyarakat yang terkena diabetes dan dampaknya yang sembuh berapa, yang bahkan karena memang ini penyakit yang beresiko tinggi,
itu dampaknya bisa sampai ke kematian seperti itu. Dan nanti bisa didapatkan, kita bisa mengetahui data berapa orang yang kemudian meninggal karena memang terkena dampak dari penyakit obesitas maupun diabetes ataupun penyakit-penyakit yang lain. Nah, selain beberapa penyakit tadi, masih banyak penyakit-penyakit yang lain, sahabat-sahabat. Kemudian di artikel yang pertama ini, di sini juga disebutkan beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan manusia, yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Misalkan ada satu, yaitu pola makan. Yang kedua ada genetik. Yang ketiga itu ada yang namanya mikrobiom. Ini mungkin orang-orang biologi yang familiar dengan istilah mikrobiom ini. Namun untuk pola makan ini yang kemudian mungkin yang cewek itu pola banyak kita jumpai, banyak teman-teman kita, misalkan teman-temanku ada yang kemudian pola makannya itu ada yang dinamakan dengan diet dan lain sebagainya. Itu masuk ke salah satu pola makan. Pengaturan jam makan, pengaturan porsi makan, berapa banyak makan, pengaturan apa saja yang dimakan dan lain sebagainya. Itu masuk ke sub-sub ataupun turunan-turunan dari pola makan. Dan itu juga mempengaruhi kesehatan. Ada lagi, kalau selain diet mungkin ada yang kemudian, kalau orang-orang Islam dan yang memang taat, bukan taat sih, tapi lebih apa ya namanya ya, lebih semangat, Islamnya itu lebih semangat gitu loh. Bahkan ini ada mungkin banyak dari teman-teman PMI yang melakukan ini juga. Misalkan ada yang puasa Senin Kamis dan sebagainya. Itu dalam rangka mengatur pola makan. Dan ini juga mempengaruhi kesehatan. Kalau untuk puasa itu sering kita dengarkan dampak-dampak baiknya, dampak-dampak baik dari puasa Senin Kamis misalkan. Bahkan itu mungkin bisa menjadi salah satu orang-orang kesehatan masyarakat bisa menjadikan itu sebagai salah satu topik skripsi mungkin kalau ada yang minat. Kita lanjutkan, itu berkaitan dengan pola makan, sahabat-sahabat. Selain pola makan tadi, hal yang kedua adalah mikrobiom. Mikrobiom ini istilah yang familiar di telinga kita, sering kita dengar sebagai mikroba. Ini karena memang kalau di artikel ini disebutkan bahwasanya pada akhir 1990-an itu ditemukan bahwa populasi mikroba dalam usus manusia itu ternyata memiliki peran khusus, bahkan perannya itu begitu besar dalam menentukan kesehatan seseorang. Populasi mikroba di tubuh kita itu ternyata mempengaruhi, selain pola makan, berarti yang pertama adalah pola makan, itu mempengaruhi kesehatan. Faktor yang kedua adalah apa yang kemudian dinamakan sebagai mikrobiom ataupun mikroba. Jumlah satu mungkin berkaitan dengan jumlah, dua berkaitan dengan selain jumlah berarti ada mungkin pola adaptasi mikroba dan lain sebagainya. Nah itu mempengaruhi kesehatan ternyata. Mikroba ini yang kemudian membantu proses pencernaan, pengaliran darah dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan seseorang. Bisa jadi kekurangan jumlah mikroba di tubuh kita ataupun kelebihan jumlah mikroba di tubuh kita itu bisa menyebabkan kita menjadi salah satu orang yang
sakit misalkan. Lalu selain mikroba itu ada yang kemudian dinamakan sebagai gen. Gen ini nanti juga berkaitan dengan mikroba, jumlah mikroba di tubuh seseorang. Ketika saya lemparkan ke konstruksi masyarakat Indonesia, antropologi masyarakat Indonesia, maka kita akan menemukan bahwasanya Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai ras, terdiri dari berbagai etnis, terdiri dari berbagai budaya. Mereka memiliki pola makan yang berbeda, mereka memiliki gen. Gen itu berarti susunan apa ya? Ada yang namanya gen, ada yang namanya DNA, ada yang namanya RNA itu mempengaruhi pola siklus kehidupan seseorang, siklus keseharian seseorang, dan itu yang menjadikan ataupun menjadikan berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Gen ini yang kemudian sebenarnya bisa menjadi satu bahasan yang menarik, berawal dari antropologi masyarakat Indonesia, kita tarik ataupun kita kolaborasikan dengan ilmu kesehatan ataupun ilmu kedokteran. Mungkin ada orang farmasi, mungkin orang teman-teman farmasi ini bisa masuk lebih dalam ke masalah ini, ataupun orang-orang kesmas. Keragaman etnis, keragaman genetik, keragaman budaya, pola itu juga membedakan sumber pangan. Misalkan orang-orang Jawa itu sumber pokok pangannya itu adalah beras. Ini orang Jawa, tapi ternyata orang-orang Papua itu sumber pangannya itu, sumber pokoknya mereka itu adalah sagu. Nanti di tempat lain, Sumatera apalagi, di NTT apalagi, di Maluku beda lagi. Nanti di orang-orang Kalimantan mereka sumber pangannya beda lagi. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya bisa menjadi salah satu tempat untuk meneliti lebih jauh baik itu keanekaragaman, perbedaan jumlah mikroba misalkan, apakah kemudian kan kalau di artikel ini muncul beberapa pertanyaan kan, misalkan apakah kemudian kalau orang Jawa berdampingan dengan orang Papua, apakah kemudian jumlah mikroba di tubuh dua orang ini akan mengalami penjumlahan, mengalami pengembangan ataupun penurunan. Ataupun ketika saya orang Jawa, saya menggunakan pola makan orang-orang Kalimantan, apakah itu juga akan mempengaruhi kesehatan saya? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa, selain itu sebagai salah satu wahana penelitian, sebagai salah satu wahana belajar ruang lingkup Indonesia ini, kita juga bisa berkontribusi dalam rangka mencari satu formulasi, menemukan satu formulasi nutrisi yang dibutuhkan oleh orang-orang dengan perbedaan, dengan keragaman etnisitas di masyarakat Indonesia ini bisa kita dapatkan, sehingga jangka menengah dan jangka panjang itu nanti masalah-masalah kesehatan di Indonesia itu bisa terselesaikan pelan-pelan, demi sedikit. Kalau misalkan kita tidak memakai jalan ataupun kacamata antropologi, maka permasalahan kesehatan itu saya rasa akan semakin sulit untuk kemudian bisa kita selesaikan.
Itu berkaitan dengan masalah kesehatan secara umum yang masih banyak terdapat di masyarakat Indonesia. Itu yang pertama, artikel pertama. Kalau mau bertanya nanti sekalian disiapkan aja ya dari sekarang untuk artikel 1 misalkan. Ataupun nanti kalau mau 7 artikel ditanyain semua enggak masalah. Untuk artikel yang kedua itu adalah kuman mengalir sampai jauh. Titik 2, memahami interaksinya dengan hewan, manusia, dan lingkungan. Artikel yang kedua ini saya kelompokkan dengan artikel yang ketiga di bab 3 karena pembahasannya itu berkaitan dengan lebih kepada pandemi, lebih kepada virus, lebih kepada kuman, lebih kepada vaksin dan lain sebagainya. Nanti untuk bab selanjutnya adalah berkaitan dengan pembahasan vaksin. Untuk bab yang kedua ini lebih kepada permasalahan pandemi dan lain sebagainya. Namun belum ada bahasan pandemi COVID-19 di buku ini karena memang buku ini terbit tahun berapa saya lupa 2016 atau 17 dan belum ada COVID waktu itu kan. Nah, kita masuk ke artikel yang kedua dengan judul kuman mengalir sampai jauh, memahami interaksinya dengan hewan, manusia, dan lingkungan. Berkaitan dengan bab 2 ini disampaikan di sini berkaitan dengan pemahaman tentang interaksi antara kuman, hewan, manusia, dan lingkungan. Kita di sini akan mengetahui bahwasanya kuman-kuman ini bisa menyebabkan berbagai penyakit. Ada banyak penyakit dan pembahasan penyakit di awal itu bisa jadi berasal selain pola makan, selain gen, selain mikrobiom, itu bisa juga karena memang berasal dari ataupun penyebabnya sumbernya itu adalah berasal dari kuman. Nah, kuman-kuman ini terdiri dari apa saja seperti itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi kuman-kuman itu ada yang kemudian dinamakan sebagai bakteri, ada yang kemudian dinamakan sebagai virus, ada yang kemudian dinamakan sebagai jamur, ada yang kemudian dinamakan sebagai parasit, dan lain sebagainya. Nah, kuman-kuman ini bisa menciptakan penyakit baru, dan dampaknya ini skalanya bisa sampai skala global, skala dunia. Misalkan, kalau di artikel 2 itu ada yang kemudian dinamakan sebagai SARS kalau tidak salah. Dan banyaknya dan apa ya namanya, ekosistem kuman itu salah satunya adalah berada di lingkungan. Sebenarnya di sekitar kita itu banyak terdapat kuman, yang terdapat bakteri, yang terdapat virus. Selain di sekitar kita, baik itu di tumbuhan, salah satunya adalah berada di tubuh hewan. Baik itu hewan ternak ataupun hewan liar ataupun hewan-hewan yang lainnya. Nah, khusus untuk hewan ini ada yang kemudian dinamakan sebagai zoonosis. Zoonosis ini adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia. Ini proses penularannya bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, ini nanti kita mungkin akan membahas lebih jauh lagi berkaitan dengan misalkan nanti pandemi COVID, ada kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Ini sangat berkait eratan dengan munculnya penyakit baru. Nah, saya ingin masuk dulu ke
beberapa contoh wabah penyakit baru di dunia. Misalkan ada yang disebutkan sebagai cacar monyet atau monkeypox. Ini penyakit baru ini diidentifikasi pertama pada tahun 1958. Dan penyebaran penyakit cacar monyet ini dulu yang terdampak itu adalah kawasan Afrika Tengah dan kawasan Afrika Barat. Dan dari tahun 1958 diidentifikasi pertama sampai tahun 2015 itu sudah ada 1.000 kasus penyakit cacar monyet di negara Kongo. Negara Kongo itu salah satu negara di wilayah Afrika. Dan pada tahun 2003 di Amerika Serikat itu ditemukan ada sekitar 47 kasus penyakit cacar monyet. Di Inggris itu ada 3 kasus. Kemudian di Israel tahun 2018 itu ada 1 kasus. Nah, itu berkaitan dengan cacar monyet. Diidentifikasi pertama tahun 1958 sampai terakhir 2019 masih ada kasus yang muncul di beberapa negara. Kemudian ada yang dinamakan sebagai yang kedua berarti ada yang namanya SARS-CoV. Ini mutasi ataupun virus virus yang ditemukan di wilayah Cina, Tiongkok. Provinsinya itu provinsi Guangdong. Ya, virus SARS-CoV ini identifikasi pertama pada tanggal 16 November 2002. Dan baru bisa selesai itu tanggal kasus ini mereda sampai benar-benar hilang itu tanggal 19 Mei tahun 2004. Jadi ada 2 tahunan SARS ini menyebar. Dan perkiraan ada sekitar 8.000 orang yang terinfeksi oleh virus SARS. Ada sekitar 774 orang yang meninggal karena terinfeksi virus SARS. Itu di tahun 2002, 2003, 2004. Kemudian ada yang mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar yang dinamakan sebagai flu burung. Flu burung ini galur virusnya adalah H5N1. Rumusnya itu galur virus namanya. Itu terdeteksi awal pertama itu tahun 1996 di Cina. Dan identifikasi pertama di Cina itu didapatkan dari tubuh seekor angsa dan mengalami mutasi, masih mengalami penyebaran itu dari mulai tahun 2003 sampai 2019. Itu kalau yang disebutkan sama WHO itu ada sekitar 861 kasus flu burung yang terkonfirmasi. Di Vietnam itu ada 2 anak yang meninggal. Itu tahun 2005. Lalu 2006 ramai di Indonesia itu satu keluarga itu ada 8 orang. Dari 8 orang ada 7 orang yang meninggal. Itu di Indonesia. Selain flu burung ada yang namanya flu babi atau virus influenza. Ini ditemukan pertama pada bulan Januari 2009. Sampai benar-benar hilang itu tanggal 10 Agustus 2010. Ini teridentifikasi itu di salah satu negara bagian di negara Meksiko. Galur virusnya ataupun tipenya itu H1N1. Kalau tadi flu burung H5N1, kalau flu babi itu H1N1.
flu babi ini dampaknya juga sampai menyebabkan kematian sekitar 284.000 orang. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan Ebola. Ebola ini juga ada di Afrika Barat, ada di Kongo, dan sebagainya. Ini pertama kali ditemukan tahun 1976. 2014 sampai 2016 itu juga masih ditemukan di Afrika Barat. Lalu 2018-2019 itu di DRC Timur. Itu Ebola. Kemudian yang lainnya ada yang namanya MERS. MERS itu di familiar ataupun merebak itu tahun 2012 di Arab Saudi. Kemudian ada yang namanya rabies. Nah, yang masih sekarang kita apa ya? Masih sekarang banyak, bukan masih sekarang banyak sih, tapi sampai sekarang belum hilang itu SARS-CoV-2 yang kemudian dinamakan dengan COVID-19. Bahkan COVID-19 ini juga mengalami mutasi lagi kan. Ada kemarin ada kemarin informasi berkaitan dengan mutasi COVID-19 dari Inggris kalau tidak salah, itu namanya apa saya kurang perhatikan, maaf. Kalau COVID-19 sahabat-sahabat pasti mengikuti, ditemukan pertama itu di Wuhan, ada di Cina. Itu pada akhir tahun 2019. Masuk ke Indonesia itu bulan Maret 2020. Dan secara garis besar dari kesemua contoh-contoh wabah penyakit baru yang saya sebutkan tadi dan masih banyak lagi sebenarnya, itu sangat-sangat mempengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat dalam satu negara maupun masyarakat dalam skala global. Berbagai sektor, lintas sektor, bahkan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh keberadaan penyakit baru ini. Nah, untuk COVID itu pada hari ini di Indonesia itu sudah sampai, yang kasus terkonfirmasi itu sudah sampai 1,41 juta. Itu kasus terkonfirmasi COVID. Dengan penambahan sekitar 4.600-an. Yang meninggal di Indonesia itu sudah ada sekitar 38.300-an orang, 329 orang. Yang sembuh itu ada sekitar 1,24 juta. Ya, itu di Indonesia. Kalau skala dunia, skala global, itu ada sekitar 119 juta kasus terkonfirmasi. Yang meninggal itu ada sekitar 2,65 juta. Sangat banyak. Yang sembuh itu ada sekitar 67,6 juta. Nah, dari pembahasan awal berkaitan dengan artikel yang kedua ini, di sini kita nanti akan mendapatkan akan mengetahui mengapa bisa banyak bermunculan penyakit-penyakit baru, misalkan mengapa ada pandemi COVID-19, mengapa ada flu Spanyol dulu tahun sekian atau sekian, mengapa ada Ebola, mengapa ada flu burung, dan itu ada beberapa faktor yang menjadikan penyakit-penyakit baru ini bermunculan satu persatu. Misalkan yang pertama itu adalah berkaitan dengan tingginya laju urbanisasi. Tingginya laju urbanisasi ini berawal dari yang dinamakan sebagai ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan ini menyebabkan membengkaknya jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga dampaknya adalah tidak meratanya pembangunan. Karena pembangunan ini tidak merata, itu menyebabkan banyak penduduk yang hidup di pemukiman dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Ketika kepadatan penduduk
penduduk itu sangat tinggi, maka keterbatasan ruang gerak masyarakat itu juga akan semakin tinggi, sangat-sangat terbatas geraknya. Nah, konsekuensinya adalah dari keterbatasan ruang gerak itu, manusia itu hidup berdampingan dengan binatang peliharaan. Sedangkan di awal tadi sudah saya bilang, kuman-kuman, bakteri-bakteri, virus-virus, dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan munculnya penyakit baru itu berasal dari hewan. Nah, ini akan semakin keterbatasan ruang itu akan semakin mempercepat laju penyebaran penyakit baru. Lalu itu yang pertama, tingginya laju urbanisasi. Yang kedua adalah kerusakan ekologi ataupun degradasi lingkungan. Dan masalah lingkungan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kapitalisme. Karena lingkungan adalah prasyarat. Namanya prasyarat itu berarti bukan dampak. Dia sebelum, dia harus menjadi syarat. Sebelum mengekspansi, maka syaratnya adalah lingkungan. Ekspansi kapitalisme itu prasyaratnya salah satunya adalah lingkungan. Makanya kita akhir-akhir ini masih banyak mendengarkan berita itu, banyak perampasan lahan, banyak pembebasan lahan, dan lain sebagainya. Yang itu kalau yang tahun 2019 mungkin sahabat-sahabat masih ingat, ada pembakaran hutan dan lain sebagainya. Itu dampaknya adalah degradasi lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan itu bukan sebuah keniscayaan, tapi karena memang sengaja dirusak. Itu satu hal yang harus kita pahami. Dirusak oleh siapa? Ya oleh manusia itu sendiri. Sehingga ada salah satu penelitian yang menyebutkan bahwasanya pandemi COVID itu berasal kuman ataupun bakteri ataupun virus pandemi COVID itu, virus COVID-19 itu karena memang salah satu penyebabnya adalah kerusakan ekologi. Berpindahnya virus dari tubuh ketika lingkungan ekosistem hewan, ketika lingkungan ekosistem kuman-kuman bakteri ini dihancurkan, misalkan mereka berada di hutan, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain, sampai perpindahan kuman ini mendekati penduduk masyarakat Indonesia. Misalkan kalau ditemukan di Cina, bisa jadi munculnya virus COVID ini karena memang perusakan lingkungan, perpindahan bakteri-bakteri karena alam mereka sudah dirusak, mereka berpindah sampai kemudian mereka berdekatan dengan manusia dan mereka berpindah ke manusia, mereka mencari inang dan lain sebagainya. Itu jadi kerusakan ekologi itu faktor kedua munculnya penyakit baru. Dan kerusakan ekologi ini, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah dikarenakan minimnya pemahaman tentang teologi lingkungan. Kalau sahabat-sahabat pasti masih ingat, di nilai dasar pergerakan itu ada satu elemen yang kemudian kita menjadikan lingkungan itu sebagai satu hal yang memang harus kita perhatikan. Ada yang kemudian dinamakan sebagai hablum minal alam. Itu salah satunya berkaitan dengan teologi lingkungan. Selain teologi lingkungan secara umum, ada yang kemudian dinamakan sebagai fikih lingkungan.
Nah, pemahaman-pemahaman tentang teologi lingkungan, pemahaman-pemahaman tentang fikih lingkungan itu belum sepenuhnya diinternalisasi oleh orang-orang yang memang sengaja merusak lingkungan. Dan selain itu juga masih berkembangnya paham antroposentrisme bahwa manusia adalah pusat ataupun pusat pengelola dari dunia. Mereka mensubordinatkan alam, sehingga dampaknya adalah kepada kerusakan alam itu sendiri. Itu yang kedua, yaitu faktor munculnya penyakit baru adalah kerusakan ekologi ataupun degradasi lingkungan. Faktor yang ketiga adalah globalisasi. Karena memang mobilitas manusia itu sekarang sudah tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas administrasi dan lain sebagainya, itu yang kemudian mempercepat laju ataupun mempermudah munculnya penyakit baru, mempercepat penyebaran penyakit baru itu tersebut. Di pandemi COVID, mobilitas manusia itu sangat-sangat tinggi. Mereka masih lalu lalang bermain kesana kemari dan tertawa lewat pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Dan itu mempercepat laju penyebaran penyakit baru, mempercepat laju penyebaran pandemi COVID. Seperti itu. Jadi ada 3. Nah, apa yang bisa kita diskusikan dari virus, dari pandemi ini? Gitu kan. Sebenarnya orang-orang kesehatan, orang-orang WHO dan lain sebagainya itu satu hal yang mereka cari itu adalah virus baru itu sendiri. Mereka harus menemukan virus baru. Ataupun kalau pandemi COVID misalkan mereka belum mengetahui bahwasanya dunia ini akan diserang oleh pandemi COVID, mereka harus mencari 0% orang pertama yang terinfeksi oleh pandemi COVID. Itu dalam rangka mengidentifikasi virus tersebut, dan kemudian hasil identifikasi tersebut digunakan untuk membantu menemukan formula ataupun rumusan dari pembuatan vaksin, sehingga ketika kita sudah menemukan virus baru, maka vaksin itu bisa lebih cepat ditemukan. Kenapa pandemi COVID itu vaksinnya itu sangat-sangat lama? Karena untuk mendapatkan 0% misalkan, itu butuh waktu yang lama. Tidak sepenuhnya pemerintah ataupun orang-orang yang memiliki kebijakan itu bisa menemukan 0% ataupun pangkal dari penyebaran COVID secara cepat. Nah, itulah kenapa kita harus ataupun ke depan itu sebelum kita diserang oleh virus baru tersebut, kita harus menemukan virus baru itu sendiri sehingga vaksinnya bisa kita cari lebih cepat. Nah, berkaitan dengan vaksin, ini nanti lari ke bab yang ketiga, bagaimana melawan infeksi secara cerdas. Di awal tadi sudah saya beberkan, ya, jelentrengkan berkaitan dengan pandemi, berkaitan dengan faktor dan lain sebagainya. Dan pandemi ini membutuhkan vaksin seperti itu. Nah, vaksin yang seperti apa? Ini ada beberapa tantangan yang disajikan dalam artikel yang ketiga. Misalkan kita membutuhkan vaksin yang ideal. Vaksin yang ideal itu yang seperti apa? Yang aman, yang murah. Murah ini dalam artian mudah dijangkau oleh masyarakat. Murah ini mudah dijangkau. Mudah dijangkau itu tidak hanya
orang-orang tertentu yang dapat mendapatkan fasilitas vaksin. Ini kalau sekarang itu sangat sulit dijangkau karena saya saja belum divaksin, masyarakat sipil dan prioritas mungkin teman-teman pun belum divaksin karena memang prioritas itu kalau memang skala prioritas itu kan seharusnya untuk orang-orang yang rentan dan kita dikategorikan bukan termasuk orang-orang yang rentan karena imunitas tubuh kita masih tebal seperti itu kan. Orang-orang yang rentan ya orang-orang yang tua, terkhusus mungkin orang-orang yang memang orang-orang kesehatan itu loh yang terjun langsung mengatasi COVID itu saya lupa. Nah, prioritas mereka anak-anak kecil. Sekarang vaksin ideal ini tidak ada di Indonesia sekarang ini karena memang vaksin belum bisa dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat. Vaksin hanya bisa dijangkau oleh sebagian elemen masyarakat, misalkan orang-orang pemerintahan, misalkan orang-orang DPRD, legislatif, eksekutif, dan bahkan ada penyalahgunaan bisa jadi di sana. Itu artinya vaksinasi di Indonesia belum ideal. Selain murah ataupun mudah dijangkau dan lain sebagainya, vaksin itu harus stabil di suhu ruangan hingga mau dibawa ke daerah yang tinggi, bersuhu tinggi ataupun ke daerah yang bersuhu rendah itu tidak mempengaruhi kualitas vaksin, tidak menurunkan kualitas vaksin, mudah dibawa. Dan ini yang terakhir yang saya rasa penting, cukup 1 kali proteksi sepanjang hidup seseorang. Jadi dalam 1 kali hidup kita itu kita cukup divaksin 1 kali aja untuk kemudian kita bisa menangkal terinfeksi dari salah satu penyakit misalnya. Itu PR atau kategori vaksin yang ideal. Selain itu tantangannya adalah pendekatan baru untuk mempercepat pengenalan agen penyakit baru. Kita perlu seharusnya berarti kan berkaitan dengan hal ini adalah munculnya pandemi COVID di awal itu seharusnya kita langsung melakukan pendekatan kepada pandemi COVID. Kita harus cepat mencari 0% hingga nanti vaksin ini bisa langsung cepat ditemukan. Dan vaksin ini cepatnya ini bahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nanti bisa lari ke rekayasa dan lain sebagainya. Nanti. Kemudian yang ketiga adalah ini berkaitan dengan keterbutuhan. Kebutuhannya adalah kemampuan dan pengetahuan virologi yang memadai. Virologi itu apa? Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk virus. Ada ilmu yang mempelajari tentang virus, namanya virologi. Nah, pemahaman tentang virologi ini belum diketahui oleh banyak orang. Itu. Terus yang keempat itu juga berkaitan dengan kemampuan, yaitu teknologi biologi molekuler. Kenapa teknologi? Karena dalam sekarang itu untuk memproses ataupun merumuskan ataupun membuat vaksin dari suatu virus tertentu itu sekarang keterbutuhan teknologi sangat dibutuhkan, sehingga itu bisa mempercepat lah, bisa mengefisienkan lah, bisa mengoptimalkan lah, higienis dan lain sebagainya terjamin lah dan lain sebagainya. Itu tantangan berkaitan dengan pandemi dan keterbutuhan terhadap virus. Kemudian ini dilanjutkan oleh artikel yang keempat, Menyiki Nusantara mencari obat. Kita bisa merumuskan dari awal tadi pembahasan penyakit
obesitas, diabetes dan lain sebagainya, kemudian ada pandemi, ada vaksin, itu kita bisa mendapatkan ataupun bisa memformulasikan suatu obat tertentu dari wilayah kita sendiri, dari wilayah Nusantara, dari wilayah Indonesia. Kita sebenarnya bisa mencari lebih dalam berkaitan dengan hal itu, karena memang di Cina itu awal-awal berarti Cina kan pernah berhasil mengenolkan kasus pandemi COVID. Itu karena memang kolaborasi ilmu medis tradisional dengan ilmu medis modern, dan itu ternyata efektif. Nah, permasalahan di Indonesia belum ada arah untuk ke sana seperti itu. Ilmu medis modern di Indonesia itu juga masih terbatas, dan belum ada arah untuk kemudian berkolaborasi dengan ilmu medis tradisional. Nah, ilmu medis tradisional ini di masyarakat Indonesia sangat-sangat melimpah. Ini berkaitan dengan tradisi turun-temurun, berkaitan dengan lokalitas, kearifan lokal dan lain sebagainya. Kita mungkin misalkan ada orang yang pernah mimisan, ini dari hidung keluar darah, itu nanti pasti akan diarahkan untuk kemudian mengambil yang namanya daun sirih. Itu salah satu kearifan lokal, walaupun tersebar di banyak daerah. Mungkin yang dinamakan kearifan lokal secara spesifik adalah misalkan ada satu tanaman endemik di satu wilayah tertentu, yang kemudian ternyata tanaman tersebut bisa menjadi salah satu obat penyakit tertentu. Pernah di akhir di 2-3 tahun ataupun 4 tahun terakhir ini ada berita bahwasanya anak SMA itu bisa menemukan obat dari penyakit kanker kalau tidak salah di Kalimantan, kalau Kalimantan atau Sulawesi. Itu ada salah satu pohon endemik di Kalimantan atau Sulawesi yang memang bisa digunakan menjadi salah satu bahan obat mengatasi penyakit kanker. Nah, hal-hal tersebut, dan ini juga bisa sampai ataupun ketika ditarik dengan permasalahan pandemi, sebenarnya kita bisa mencari formula apakah kemudian vaksin itu bisa kita buat dengan tanaman, dengan pohon-pohon, tanaman-tanaman yang memang ada di wilayah Indonesia misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya mulai kita munculkan. Dan di awal tadi saya baru membahas berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan pangan. Namun ternyata di artikel yang keempat ini masih ada beberapa penyakit. Ini beberapa hal berkaitan dengan nanti larinya ke penuaan di artikel yang kelima. Sebelum masuk ke penuaan, ada yang kemudian dinamakan penyakit infeksi. Ini nanti keterbutuhan terhadap antibiotik, penisilin dan sebagainya. Ada yang penyakit berkaitan dengan pola hidup, itu tadi sudah saya singgung di awal artikel yang pertama. Ada kanker, ada proses penuaan dan degeneratif. Nah, karena memang artikel yang keempat ini judulnya aja Meniti Nusantara Mencari Obat, berarti di sini dijelaskan bahwasanya keterbutuhan terhadap obat itu harus terus mengalami pencarian dan penyempurnaan, juga pengembangan sampai sekarang, sehingga beberapa penyakit yang memang belum memiliki obat itu harus terus kita kembangkan. Misalkan ada penyakit HIV, itu belum ada obatnya. Misalkan ada penyakit lagi apalah selain HIV, mungkin ada lagi 1, 2, 3 yang memang belum memiliki obat. Nah,
ketika dilemparkan ke kearifan lokal, heterogenitas masyarakat Indonesia, antropologi masyarakat Indonesia, kearifan keanekaragaman hayati Indonesia, itu bisa menjadi satu diskursus solusi dalam rangka mencari obat untuk mengatasi masalah-masalah penyakit yang berkembang di masyarakat. Seperti itu. Kemudian dalam rangka mencari obat ini sebenarnya kita bisa berkolaborasi. Tadi saya sudah memberikan contoh di Cina itu ada kolaborasi medis modern dan medis tradisional. Nah, itu juga harusnya kita lakukan di Indonesia, karena memang masyarakat Indonesia pemahaman tentang tanaman obat itu sangat-sangat tinggi. Ada banyak jenis tanaman obat yang diketahui sama masyarakat Indonesia dan sudah banyak yang terdokumentasikan dalam bentuk buku, dalam bentuk artikel. Bahkan ada yang masih melakukan ataupun menggunakan cara-cara lama, secara verbal diturunkan dari satu anak ke generasi, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah itu kalau kita mau berkolaborasi, belajar dengan orang-orang masyarakat adat, masyarakat lokal dalam hal pemanfaatan tanaman obat, kita sebenarnya bisa merumuskan satu formulasi dalam rangka mencari obat untuk mengatasi beberapa penyakit yang belum memiliki obat, sehingga nanti kesehatan masyarakat Indonesia bisa membaik. Kemudian selain itu ada yang dinamakan sebagai penapisan massal berdaya tinggi. Ini lebih ekstrim. Misalkan ada, misalkan latar belakangnya seperti ini. Lautan di Indonesia itu seperti 2/3 wilayah, 2/3 dari wilayah Indonesia misalkan. Dan banyak palung-palung misalkan di Indonesia, ada satu palung misalkan di wilayah ini di mana, dan cara ekstrim ini, penapisan massal berdaya tinggi ini bisa kita gunakan cara dengan mencari satu organisme yang tumbuh di palung tersebut ataupun di gunung. Kita itu tadi palung, lautan, kita ambil contoh yang lain mungkin gunung tertinggi di Indonesia itu mungkin ada satu tanaman, cuma itu nanti larinya ke pemanfaatan ataupun cagar alam dan lain sebagainya. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Itu berkaitan dengan bab 4. Dan karena tadi saya sudah menyinggung ada penuaan dan degeneratif, kita lari ke bab yang kelima, artikel yang kelima, mohon maaf. Artikel yang kelima itu yang kelima dan ke-6. Artikel yang kelima dan ke-6 itu fokus membahas penuaan. Yang artikel yang kelima itu membahas penuaan dari perspektif kedokteran dan kesehatan. Artikel yang ke-6 itu membahas masalah penuaan dalam skala yang lebih luas, skala masyarakat, dan dilihat dari sudut pandang ataupun perspektif sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, belum lari ke yang ke-6, kita selesaikan dulu yang kelima. Tanda-tanda daripada proses penuaan ini bisa kita amati, misalkan satu, penurunan fungsi-fungsi tubuh, menurunnya kemampuan sel tubuh untuk tetap menjaga kondisi kesehatan yang normal. Ada lagi kegagalan fungsi sel ataupun organ tertentu, misalkan ada kebutaan, ada kerusakan ginjal, ada saraf, dan hal-hal ini, penyakit-penyakit ini yang bisa sering kita dapatkan ataupun kita ketahui karena memang faktor usia misalkan dan lain sebagainya. Nah, mekanisme dasar munculnya penyakit dalam proses penuaan ini ada intinya penormalan fungsi tubuh itu berkurang. Itu yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup dan bisa jadi sampai tahap menyebabkan kematian. Lalu upaya-upaya apa yang sudah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah dalam proses berkehidupan di masa tua? Satu, sudah ada upaya ilmuwan untuk kemudian mencari kunci jam biologi pada manusia.
Ini mungkin ada jam-jam yang memang efektif, mencari jam-jam kerja yang efektif untuk masyarakat Jawa, untuk masyarakat Kalimantan, untuk masyarakat Sumatera. Ini sudah ada upaya sana. Lalu kemudian ada yang dinamakan sebagai mekanisme genetik dan lingkungan. Selain itu ada penemuan teori-teori. Ilmuwan-ilmuwan ini menemukan teori. Teori yang pertama misalkan ada teori akumulasi mutasi. Teori yang kedua adalah menurunnya kemampuan sel tubuh untuk mengolah energi. Makin tua, energi yang bisa dikeluarkan oleh seseorang itu semakin menurun. Itu. Lalu ada teori pemendekan protein pelindung DNA. Kita juga menggunakan jalan kedokteran. Ini seharusnya menjadi PR orang-orang kedokteran regenerasi, masalah penuaan. Kemudian ada bisa menggunakan pendekatan biomedis berkaitan dengan terapi klinis yang melibatkan penggantian, rekayasa, dan regenerasi sel manusia, jaringan atau organ untuk mengembalikan fungsi normal tubuh. Itu berkaitan dengan masalah penuaan dilihat dari sudut pandang kedokteran ataupun kesehatan. Lalu yang keenam, artikel yang keenam itu masalah penuaan dilihat dari sudut pandang ataupun perspektif sosial, budaya, dan ekonomi. Di artikel yang ke-6 ini disebutkan bahwasanya dari perspektif sosial ekonomi itu ada pengelompokan menjadi 3 domain. Domain yang pertama itu berkaitan dengan partisipasi kerja dan aktivitas produktif penduduk yang bakal menua. Ini upaya-upaya. Yang kedua itu dukungan hari tua. Yang ketiga, domain yang ketiga itu adalah penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Nah, khusus untuk yang ketiga, saya ingin menyoroti yang ketiga, itu ada yang kemudian dinamakan dengan nanti larinya ke kebijakan publik misalkan. Jadi orang-orang yang duduk di jajaran legislatif, orang-orang yang menjadi DPRD, orang-orang pemerintahan, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, ini sebenarnya harus memperhatikan orang-orang tua. Jalan-jalan bagaimana bisa jalan-jalan yang dibuat itu harus ramah terhadap orang tua. Jadi kita mungkin sering melupakan ada jalan khusus untuk orang-orang disabilitas. Intinya kebijakan publik itu selain harus ramah gender, selain harus ramah disabilitas, selain harus ramah dan lain-lain itu juga harus ramah orang-orang tua. Dan untuk mengatasi masalah penuaan, penyakit-penyakit yang muncul di masa-masa tua itu perlu digunakannya pendekatan lintas disiplin ilmu. Misalkan orang-orang kedokteran kolaborasi dengan orang-orang antropologi, orang-orang psikologi, sehingga kehidupan orang-orang tua masyarakat Indonesia, masa-masa tua mereka itu bisa bahagia misalkan. Itu nanti bisa dengan orang-orang psikologi. Nanti misalkan kanker pas orang-orang tua itu bisa mengalami penurunan, itu nanti mungkin orang-orang kedokteran dengan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Pada intinya adalah perlunya pendekatan lintas disiplin ilmu untuk mengatasi masalah penuaan. Ini nanti larinya ke peningkatan usia harapan hidup. Dan ini skalanya kolektif, skalanya masyarakat. Nah, ini juga perlu, saya lupa Anda nyari data. Rata-rata usia harapan hidup di Indonesia itu berapa tahun? Ataupun di Provinsi Jawa Tengah ini berapa tahun? Di Semarang ini berapa tahun? Itu bisa kita dapatkan data-data tersebut. Lalu karena tadi juga menyinggung masalah pendekatan biomedis untuk terapi klinis yang melibatkan penggantian, rekayasa, ataupun regenerasi sel manusia. Ini berkaitan dengan rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu dijelaskan pada artikel yang ke-7. Artikel yang ke-7 itu ada yang kemudian dinamakan sebagai sel punca, atau bahasa Inggrisnya itu stem cell.
Sel punca ini ataupun stem cell ini apa? Ini sel punca ini adalah sel induk ataupun sel pangkal. Ibu daripada ibu, core of the core. Nah, sel punca ini adalah sel yang belum terdiferensiasi, yang mampu meregenerasi dirinya sendiri. Jadi sel ini mampu meregenerasi dirinya sendiri dan berkembang menjadi berbagai jenis sel yang membentuk berbagai jaringan tubuh. Nah, sel punca ataupun stem cell ataupun sel induk ini bisa ditemukan di setiap organ maupun jaringan tubuh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil ya, termasuk di permukaan usus. Sel punca dapat ditemukan di setiap organ maupun jaringan tubuh. Di tubuh kita itu kan ada beberapa organ, misalkan ada organ pencernaan, ada organ pernapasan, ada organ apalagi penglihatan dan lain sebagainya. Nanti turun lagi di bawah organ itu apa ya, saya lupa. Jaringan atau apa ya? Patin ini ada. Kan ada sel, terus habis itu jaringan. Terus atasnya lagi nanti organ kalau tidak salah. Terus baru nanti tubuh manusia, kumpulan dari organ. Nah, di setiap organ itu pasti ada sel puncanya, pasti ada stem cell-nya. Dan stem cell itu bisa menjadi salah satu solusi jalan transplantasi organ tubuh manusia. Misalkan orang yang patah tulang, ketika diterapi dengan stem cell-nya sendiri, itu nanti fungsi ataupun patah tulangnya ini bisa membaik, tulangnya tidak patah lagi. Ketika kanker, seseorang menderita kanker dan diterapi dengan stem cell, maka tubuh yang terkena kanker ini akan meregenerasi dirinya sendiri, organ tubuhnya sendiri, dan fungsinya itu akan membaik kembali dan kankernya akan hilang. Itu stem cell ataupun sel punca. Namun masalah stem cell itu berkaitan erat dengan kode etik, sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Stem cell ini identik dengan metode-metode seperti cloning dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut kalau dilihat kalau dibaca dari sudut pandang keislaman dan lain sebagainya, itu seperti apa? Berkaitan dengan sudut pandang kemanusiaan dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan kode etik, sehingga hal tersebut masih menjadi polemik sebenarnya berkaitan dengan jalan cloning, penggunaan sel punca, stem cell sebagai jalan cloning dalam rangka mengatasi penyakit-penyakit yang berkembang di masyarakat. Dan jika teman-teman mengetahui, sel punca ini ada tempat penyimpanan, ada PT-PT yang kemudian memberikan jasa mereka untuk menyimpan sel punca ataupun stem cell dari teman-teman. Ini biasanya orang-orang tua itu yang baru melahirkan anaknya, tali pusatnya itu disimpan di tempat penyimpanan sel punca tali pusat. Kalau di Indonesia itu ada banyak, tapi yang saya ketahui itu ada yang dinamakan sebagai PT Cord Life Persada. Itu ada di Indonesia dan Singapura. Jangka waktu penyimpanannya itu 1, 10, dan 21 tahun. Dan karena teman-teman menyimpan, maka ada biaya yang harus dikeluarkan. Tahun pertama itu misalkan kalau di Cord Life itu 11,5 juta. Tahun pertama, tahun berikutnya itu 1,65 juta. Ada jaminan kompensasi. Ini PT Cord Life ini tempatnya ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia ada bank menyimpan sel punca. Di Indonesia itu ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian selain Cord Life itu ada yang dinamakan dengan sel. Ini ada di Indonesia dan Malaysia. Jangka waktunya itu 1, 10, dan 20 tahun. Biayanya hampir sama dengan Cord Life. Tahun pertama itu 11 juta.
tahun-tahun selanjutnya 1,5 juta. Dan jaminannya jika sel teman-teman, sel sahabat-sahabat yang memang ingin menyimpan di sana itu rusak, maka ada kompensasi kepada sahabat-sahabat, ada kompensasi sekitar 200 juta itu. Jadi di Indonesia pun ternyata sudah ada penyimpanan stem cell ataupun sel punca, ada bank, dan ketika kita membutuhkan sel punca tersebut untuk kemudian kita gunakan sebagai jalan terapi mengobati salah satu penyakit yang ada di tubuh kita, misalkan kita bisa menggunakan sel punca tersebut. Seperti itu. Ini bahasan berkaitan dengan bioteknologi, lebih kepada bioteknologi. Kemudian karena memang sel punca ini banyak mengalami polemik, sehingga ada salah satu jalan baru, yaitu sel dewasa. Sel dewasa itu sudah berkembang, sudah meregenerasi dirinya sendiri menjadi satu jaringan, menjadi satu organisme. Sel dewasa ini bisa diprogram ulang menjadi sel punca dengan kemampuan yang serupa dengan sel punca yang berasal dari embrio. Dan kemungkinan besar masa depan berkaitan dengan sel punca ini ada terapi yang mungkin berupa campuran molekul atau protein kunci tanpa melibatkan sel punca secara utuh. Dan berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan sel punca, itu tadi juga berkaitan dengan penuaan, masalah penuaan di masyarakat, itu diperlukannya persinggungan lintas disiplin ilmu, teman-teman. Kalau di masalah sel punca ini, untuk mencari jalan keluar sel punca ini dibutuhkan kolaborasi misalkan antara ilmu biologi dengan ilmu komputasi. Itu yang kemudian akan menghasilkan ilmu baru, namanya bioinformatika. Selain itu ada kita bisa membuat persinggungan lintas disiplin ilmu yang lain, misalkan antara biologi dengan fisika. Itu yang kemudian akan memunculkan ilmu baru, namanya biomaterial. Mungkin itu sahabat-sahabati berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, dan nutrisi. Walaupun nutrisi di sini belum disinggung lebih jauh, sepertinya ada satu bahasan di artikel selanjutnya yang khusus membahas berkaitan dengan pangan sepertinya. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau mau dilanjutkan ada pertanyaan-pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Rifa. Benar enggak? Ya. Monggo Mbak Rifa. Fatin. Ini kan udah jam 5:30 ini, mau dilanjutin sesi tanya jawab apa ditutup aja, Mas? Dilanjut, barangkali ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Mas. Izin bertanya, itu pernah dengar isu yang tentang kesehatan itu yang faktor tadi gen salah satunya. Itu Ya, kalau kita nikah sama orang yang jauh, itu katanya anaknya lebih sehat nih, Mas, daripada kita nikah misal sama daerah atau saudara dekat gitu loh. Tapi yang beda muhrim, maksudnya katanya itu lebih sehat kalau kita nikah sama orang jauh gitu, Mas. Itu sih katanya rumor. Tapi pandangan Mas terhadap itu gimana, Mas? Ya, saya belum pernah mendengar rumor itu, tapi ya batinnya tidak apa-apa. Ada istilah perkawinan, perbedaan, intinya ada perbedaan daerah. Ada perbedaan daerah, dua orang misalkan, satu berasal dari Maluku, satu berasal dari Kalimantan. Dan apa kemudian itu mempengaruhi kesehatan? Ini yang kesehatannya yang ditanyakan, kesehatan anaknya atau kesehatan
membawa orang siapa Fatin? Anaknya, Mas. Anaknya. Soalnya gennya. Iya, oke. Eh, Tadi di awal berarti ini berkaitan dengan bahasan di awal artikel yang pertama itu bahwasanya gen genetik, faktor genetik, terus ada faktor pola makan, ada faktor sumber pangan, ada faktor-faktor yang lain keseharian yang berkaitan dengan lingkungan kehidupan masyarakat daerah tertentu itu mempengaruhi kesehatan mereka. Gen yang ada di tubuh mereka itu membawa perilaku masyarakat tersebut, masyarakat daerah tertentu untuk kemudian memberikan respon atas apa ya namanya ya, lingkungan di sekitarnya. Misalkan orang-orang Papua itu makanan pokok mereka adalah sagu, sehingga ketika mereka makan beras ya mereka bisa sakit seperti itu loh. Itu masalah makan. Ketika kita orang, misalkan saya makanan pokoknya adalah jagung dan saya dipaksa untuk makan ketela, dan ketela itu bukan makanan pokok saya, maka saya bisa jadi sakit. Itu berkaitan pula dengan makan. Nah, ada perbedaan antar daerah yang menyebabkan kesehatan seseorang itu baik atau buruk. Ada faktor-faktor tersebut. Jadi perbedaan daerah bisa menyebabkan perbedaan genetik. Perbedaan genetik nanti bisa lebih jauh lari ke masalah sumber pangan misalkan. Dan ini sangat berkaitan erat dengan perkawinan. Kenapa saya bilang berkaitan sangat erat? Karena memang perbedaan gen ini nantinya juga akan apa ya? Kalau ke anak itu saya rasa ada gen turunan. Saya lupa itu materinya itu, mohon maaf ya batinnya. Ada turunan berapa persen itu yang memang nanti gen ibu diturunkan ke anaknya, ataupun gen dari ayah itu diturunkan ke anaknya. Bahkan bisa jadi ada yang kemudian dinamakan sebagai apa lagi, saya lupa. Apa ya namanya ya. Intinya ketika anak lahir itu ternyata dia keadaannya enggak bisa dibilang enggak normal misalkan. Itu karena bisa ada satu faktor karena memang turunan dari orang tua itu sendiri. Bisa jadi kedua orang tua berasal dari daerah yang berbeda ataupun daerah yang sama. Ada kalau di Inggris itu ada perkawinan satu keluarga kalau tidak salah. Ada perkawinan satu keluarga yang mana itu menyebabkan imunitas atau kekebalan tubuh atau apa lagi hal-hal yang berkaitan di dalam tubuh kita, siklus pencernaan, siklus pernapasan, dan itu ternyata mereka lebih rendah daripada imunitas dan hal-hal yang berkaitan di dalam tubuh perkawinan bukan satu keluarga misalkan. Nah, hal-hal tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan seseorang. Dan apa lagi? Dan kalau rumor yang tadi memang saya belum pernah dengar, Fatin, mohon maaf. Iya, Mas, itu juga cuma rumor. Jadi siapa tahu, kan belum tahu ada penelitiannya atau enggak. Siapa tahu Mas pernah baca gitu. Mas, terima kasih. Ya, Pak.
ini ada yang anak farmasi. Terima kasih Mas. Karena memang ini Terima kasih Mas Ihsan untuk jawabannya. Mungkin ada saat ya, lanjut. nggak tahu. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya lagi. Saya persilahkan. Oke. Perlu closing statement nggak? Nggak usah ya. Apa ya? Tapi pada intinya adalah izin masuk ya, Rifa. Oh, nggak apa-apa Mas. Pada intinya adalah Boleh iya. ampun Pak Aris. Pada intinya Monggo Mas adalah Ihsan kalau mau nambahin tadi. Pembahasan dari awal sampai akhir 7 artikel itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang menuntut untuk dijawab. Banyak tantangan-tantangan yang memang menuntut untuk diselesaikan. Terlebih di bab 3 ini yaitu masalah kesehatan. Dan nanti kita setelah ini coba cari masalah kesehatan yang masih merebak di Indonesia itu masalah kesehatan secara konkret, penyakit-penyakit apa saja. Dan itu perlu diselesaikan. Termasuk salah satunya yang harus menyelesaikan adalah orang-orang PMI. Tentu dengan diskursus keilmuan profesionalitas masing-masing. Karena ini ada bahasan berkaitan, karena pada momen kali ini adalah berkaitan dengan bahasan kesehatan, Raya Nusantara itu berarti ada prodi farmasi. Nanti mungkin teman-teman farmasi, teman-teman biologi molekuler, itu perlu dikembangkan. Itu perlu orang-orang PMI untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Kalau perlu ada nanti lahir kader PMI menjadi ahli kesehatan masyarakat misalkan, ahli farmasi, ahli pembuat vaksin A, B, C dan lain sebagainya. Sehingga keikutsertaan PMI dalam menyelesaikan masalah di Indonesia bisa terus dilakukan dan terus mengalami pengembangan. Seperti itu. Dan oh ya, saya lupa masukkan unsur keindonesiaan. Dan karena memang keanekaragaman Indonesia itu keanekaragamannya sangat-sangat banyak, baik itu etnis, budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Ini masalah antropologi ternyata juga bisa digunakan untuk mengkaji masalah kesehatan. Nah, itulah pentingnya pemahaman teman-teman berkaitan dengan belajar tentang antropologi masyarakat Indonesia, hingga nanti sahabat-sahabat bisa ikut serta banyak sudut pandang yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, termasuk dalam rangka menjaga heterogenitas masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam momen ini masalah kesehatan seperti itu. Sudah, mungkin itu Mbak Rifa. Itu bukan closing statement, tidak apa-apa.